Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimaniti Aryani dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktik 2, yakni mengimplementasikan konsep pengorganisasian JavaScript Framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar. Vue.js ini ialah aplikasi atau framework JavaScript yang digunakan untuk membangun UI dan web interaktif. Nah, itu saya akan lanjut menjelaskan struktur file yang telah saya buat. Di sini ada indeks HTML, yakni menu utama, dan saya memiliki dua menu di indeks HTML ini, dua menu tracking dan halaman dua menu, yakni tracking DO dan halaman stok bahan ajar. Stok bahan ajar berisi tampilan daftar stok bahan ajar seluruh UT daerah, dan halaman tracking DO digunakan untuk melihat status pengiriman dari pilih order. Baik, saya akan menjelaskan dari stok HTML terlebih dahulu. Di sini stok HTML ini memiliki beberapa conditional Vue.js, salah satunya yakni vModel. vModel. vModel ini digunakan untuk menghubungkan input from data Vue.js secara real time. Dan di sini juga ada v-for. v-for ini digunakan untuk menampilkan stok bahan ajar secara looping atau secara otomatis. Dan di sini juga ada v-if, v-else-if, dan v-else. Ketiganya ini bersama fungsinya sama, yakni menampilkan status stok seperti aman, menipis, kosong, seperti itu. Dan di sini juga ada v-html. v-html ini digunakan untuk menampilkan sebuah status catatan berbentuk HTML dari data bahan ajar. Dan seperti yang saya katakan tadi, data bahan ajar ini dipanggil juga menggunakan objek data, walaupun dia hanya file dummy. Dan Vue.js-nya ini, logika Vue.js dari stok app.js ini juga dipanggil. Setelah itu lanjut ke stok app.js. Stok app.js ini ada data-datanya, data dari Dupi itu. Dan di sini ada komputer property ya. Komputer property ini saya gunakan untuk memfiltering dan sorting data. Dan dengan ini data akan otomatis diubah tanpa reload halaman. Dan komputer sorting ini juga membuat data otomatis berubah berdasarkan filter sorting. Jadi ada beberapa filter dari kategori, reorder, sort, dan beberapa metode. Di sini ada metode juga untuk menambahkan sebuah data, mengedit data, mereset data, dan filter. Di sini ada watch juga yang saya gunakan untuk memantau filter data dan sorting. Lanjut saja, saya akan menjelaskan ke logika Vue atau tracking APPSJS terlebih dahulu ya. Sama saja seperti di stok bahan ajar tadi ya. Saya menggunakan beberapa data dummy yang saya masukkan ke sini. Dan di sini ada komputer property lagi yang saya gunakan untuk membuat data otomatis berubah berdasarkan filter dan sorting. Di sini ada generate DO. Generate nomor DO ini digunakan untuk menambahkan nomor DO otomatis sesuai tahun yang berjalan. Misalnya DO 2026 001, selanjutnya 002, dan seterusnya. Dan di sini ada selected paket yang saya gunakan untuk dan di sini ada selected paket juga yang saya gunakan juga komputer property digunakan fungsinya agar detail paket yang muncul otomatis ketika pengguna memilih paket bahan ajar. Ini ada total harga yang diambil otomatis dari objek paket yang dipilih oleh pengguna. Sini ada filter DO. Dan di sini ada metode juga sama seperti stok HTML seperti tambah DO untuk memilih paket. Di sini ada untuk mengedit DO dan simpan edit. Di sini juga ada else if status pengiriman ya. Dan di sini ada cek status DO, ada cek status dari filling order. Jadi gunakan untuk mengecek sebuah tracking, hasil tracking dari sebuah nomor DO ya. Di sini ada reset prompt. Dan ini ada watch juga yang saya gunakan untuk memantau perubahan data, filter, dan sorting. Lanjut ke tracking HTML. Tracking HTML ini juga menggunakan beberapa conditional Vue.js seperti vif, velse, if, velse yang digunakan untuk menampilkan sebuah status dari hasil tracking
Dan di sini ada Freeport juga, digunakan untuk menampilkan hasil tracking ya. Hasil tracking, misalnya paket, memilih paket. Setelah itu ada style CSS yang saya gunakan untuk membuat tampilan lebih responsif dengan konsep yang sederhana dan nyaman agar terlihat profesional. Di sini saya akan melanjutkan untuk running program yang telah saya buat. Ini ada halaman utama atau indeks HTML. Halaman utamanya ada dua menu, halaman stok bahan ajar dan halaman tracking DO. Halaman stok bahan ajar berisi semua stok dari stok buku dari semua UPBJJ. Stok bahan ajar ini berisikan tabel kode mata kuliah, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, kici dan sapeti, dan status, catatan, dan aksi. Di soal kecil itu jumlah stok bahan ajar dan jumlah stok bahan ajar ini ada sapeti juga di status. Setelah itu, di sini saya akan mencoba mengsort data atau mengurutkan filtering data ya. Misalnya ini dari semua PBJJ, semua status, saya urutkan data dari Z, A sampai Z ya. Ini kan awalnya manajemen yang pertama, A sampai Z. Jadi akuntansi itu pertama karena A Z pertama sampai S terakhir ya. Setelah itu saya coba untuk ke terkecil ya. Ya, ke terkecil ya ini 0, yang terbesar 25 ya. Setelah itu coba saya reset ya. Saya reset, ya dia kembali lagi. Kecilnya awal 25, acakkan ya. Jadi saya coba untuk UPBJJ Surabaya ya. Surabaya kategorinya cuman pendidikan, cuman satu. Itu pun harganya 125.000, dan kecilnya 3, dan stoknya menipis, perlu reorder. Kita reset lagi ya. Dan itu setelan awal. Dan di sini aksi ini saya gunakan bisa untuk mengedit stok buku ya, atau juga bisa untuk mengedit eh, rak buku, harga buku. Kita coba edit ya. Kita coba edit yang apa ini pemrograman web. Dan pemrograman web sesuai ya ada kodenya, judul mata kuliahnya, kategori, penjelasannya. Misal saya akan menambahkan jumlah stoknya. Stoknya 4. Dan ini teknik Surabaya. Misal PJJ-nya Yogyakarta ya. Saya ubah menjadi yellow. So, yellow ya. Stoknya menipis catatan HTML-nya ini ya. Menipis. Kita simpan apakah dia ikut berubah pemrograman web tadi ya. Yogyakarta. Stoknya menipis. Tadi kan 0, kosong. Jadi dia bertambah 4. Lanjut menjelaskan ke tracking delivery order. Di sini fungsinya untuk men-tracking atau melihat status perjalanan dari paket buku ya. Seperti kita memesan paket di e-commerce, kita bisa tracking paketnya ya. Misalnya di sini kan ada sudah nomor DO-nya ya, otomatis. Nomor DO-nya otomatis seperti yang saya jelaskan tadi, nomor DO-nya delivery order otomatis. Ini kan 1001 dan ini dia 002 seperti otomatis gitu. Kita nggak perlu ngetik lagi ini. Tapi kalau NIM juga perlu diketik sendiri. Misalnya di sini saya NIM-nya seperti di Dumi Data ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nama mahasiswanya misalnya Rina Wulandari. Rina Wulandari. Oke, SNJNI ya. Tab-nya manajemen misalnya. Di sini tanggalnya otomatis yang saya buat tanggal kirim tanggal 17 sesuai data saya. Ya saya buatnya tanggal 17. Bisa diubah juga tanggal 18 atau 19. Dan harga kita tidak menulis harganya ya, tetapi dia yang mengambil dari paket paket manajemen ini ya. Status pengiriman misalnya dikirim. Alamat pengirimannya Jakarta misalnya. Ya, ini ada detail isi paketnya, harga paketnya juga total harga, kode paket, isi paket, total harganya, kita tambah. Tadi kan satu, sekarang jadi dua. Nah, ini bisa diedit juga, kita edit juga bisa. Misalnya kita edit status pengirimannya si Budi Santoso ya.
statusnya misal kita edit diproses. Sebentar, ya masih di ini ya. Misalnya kita tambahkan lagi nih. Di sini ada tambahkan lagi misalnya NIM-nya acak saja ya. Tapi nama mahasiswanya saya tidak akan isi, dia akan muncul peringatan ya. Coba kita tambah dari udah tambah di ya, dia akan muncul peringatan kode error nama harus wajib diisi. Kita kasih nama Udin. Paketnya paket pendidikan. Pengirimannya sudah sampai. Bandung. Di sini ada fitur cari DO dan nama. Misalnya saya cari Rina ya. Rina. Rina. Nah, dia muncul. Coba kita cari yang tidak ada. Misalnya Made. Oh, data tracking tidak ditemukan karena dia tidak ada. Tidak saya tambahkan. Di sini juga ada cek status pengiriman untuk menampilkan di mana sudah sampai mana dia. Cek status pengirimannya. Misalkan, saya ini dulu ya. Misalnya nomor DO-nya ya, nomor DO-nya ini yang Rina. Coba kita cek status. Tuh, data tracking pengiriman. Datanya, nomornya, namanya, pengirimannya sedang dikirim, tiba di hub Bandar Lampung dan penerimaan dalam perjalanan ya. Alamatnya Jakarta, tanggal kirim 18. Kita coba cari yang tidak ada di nomor DO ini. Dia akan muncul sebuah peringatan nomor DO tidak ditemukan. Kita coba cek nomor DO-nya si Udin. Coba cek. Ini sudah muncul ya. Kita ganti namanya deh, jangan Udin. Sangat diedit, jangan Udin namanya. Namanya Wayan misalnya. Nah, namanya Wayan. Cari. Ya, ini namanya kita request lagi ya. Cari 013. Kita ulang. Ya, berubah lagi namanya Wayan. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan kembali ke stok bahan ajar. Di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah stok ya. Ini kita tambahkan, coba tambah data. Ada ini ya, perintah kode wajib diisi, judul wajib diisi. Jadi kita coba NS NSIM 00. Mata kuliahnya misalnya Pancasila. Kategorinya teknik, kategorinya pendidikan, hukum. UPBJJ Surabaya, lokasi rak K09 misalnya. Harga saya input sendiri, jadi harganya 98.000. Jumlah stoknya 2, 5, 6. Catatan stok menipis. Simpan data. Nah, ini yang tadi saya tambahkan ya. Sudah muncul. Yang menipis ya. Jadi saya tambahkan Pancasila dengan jurusan hukum di Surabaya K09, harga 98.000 dan kirinya 2 dan safety stoknya ada 6, jadi menipis. Di sini coba saya urutkan saya coba lagi urutkan dari PBJ Surabaya ya ada, dan urutkan data misalnya semua PJJ. Saya coba lagi urutkan data dari harga termahal. Tadi kan harga termurah sudah, sekarang harga termahal ya masih dipegang oleh algoritma pemrograman, dan harga termurahnya ada di ekonomi mikro 95.000. Mungkin itu saja penjelasan dari
video tugas saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.